Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatin, instansi dari SD Negeri 8 Aceh Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. Saya adalah mahasiswa DPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 November 2020, saya sedang melakukan ujian kinerja atau biasa disebut dengan UKIN DPG dalam jabatan tahun 2020. Mohon doanya, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, masih semangat kan belajar pada pagi hari ini? Masih Pak. Ya, harus tetap semangat meskipun kita tidak bertatap muka langsung. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitar kita. Pertemuan pertama. Namun, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang akan memimpin doa adalah Nabila. Silakan Nabila dipimpin doanya. Kawan-kawan kita sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bil muhammadi nabiyya rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Nabila yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Di sanalah ada Indonesia. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Indonesia, aku sapa, Nusantara semua. Marilah kita bentuk Indonesia baik. Suburlah tanahnya, pula jiwanya, bangsanya, rakyat semuanya. Sadar hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, yang kucinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia. Indonesia tanah yang suci, tanah yang sakti. Di sanalah aku jaga ibu sejati. Indonesia tanah suci, tanah yang aku sayang. Marilah rakyatnya, selamatlah putranya, pulau lautnya semuanya. Majulah, majulah, majulah untuk Indonesia. Indonesia. Nah, selanjutnya Pak Guru ingatkan kepada kalian untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan selalu menjaga jarak. Masih ingat kalian dengan pelajaran kemarin? Ya, ingat. Tentang apa pelajaran kita kemarin? Penemuan yang mengubah dunia, Pak. Ya, penemuan yang mengubah dunia. Masih ingat kalian penemuan apa aja kemarin yang kita pelajari? Ingat, Pak. Ya, coba Ahmad Faldian. Penemu arus listrik siapa namanya? Michael Faraday. Michael Faraday. Kalau yang menemukan lampu pijar siapa namanya? Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Selanjutnya kita akan belajar pada pagi hari ini adalah tentang tema 4, yaitu globalisasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah melalui kegiatan diskusi dan mencari informasi, kalian diharapkan mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di peta ini. Ada gambar apa aja itu? Jam Tangan, karpet, boneka, terus mobil, batik, dan susu. Nah, sekarang kalau dilihat dari berdasarkan gambar peta itu, coba kalian masukkan nama produknya, kemudian asal negaranya berdasarkan tabel di bawah ini. Nah, sekarang Ahmad Faldian, kalau jam tangan itu yang membuat negara mana itu? Mana? Swiss, Pak. Ya, Swiss. Kalau Nabila sekarang?
Kalau Nabila sekarang. Gambar karpet. Barangnya karpet. Yang membuat negara mana itu? Barangnya karpet. Yang membuat negara mana itu? Mana? Turki, Pak. Ya, Turki. Selanjutnya, yoga. Gambar boneka. Gambar boneka. Berasal dari daerah mana itu? Dari Tiongkok, Pak. Ya. Selanjutnya lagi. Ahmad Faldian lagi. Mobil. Negara mana yang membuat? Jepang, Pak. Ya, Jepang. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui nama negara, misalkan nama barang beserta nama negara yang membuatnya, Pak Guru ingin bertanya, kira-kira kalau kita mau membeli mobil, apa kita harus pergi ke Jepang? Kalau kita mau membeli jam tangan, apa kita harus pergi ke Swiss? Tidak, Pak. Ya, tidak. Jadi kalau kita mau beli jam tangan, mau beli karpet, mau beli boneka, mau beli mobil, itu tidak harus ke luar negeri. Tapi kita bisa membelinya di dalam negeri ini. Itu semua terjadi karena adanya globalisasi. Nah, sekarang kalian amati video berikut ini untuk mengetahui apa sih globalisasi itu. Nanti kalian simak baik-baik video itu dengan kelompok kalian, kemudian berdasarkan hasil menyimak video tadi, kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang globalisasi. Kemudian jawaban ditulis, difoto, dan dikirimkan ke WA pribadi Pak Guru. Sekarang kita tengok videonya. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kita. Pers menjadi media penghubung informasi masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindar karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien. E-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan, yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah. Kemudian mengakibatkan kesenjangan di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan muncul paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan ya Indonesia. Oke guys, sahabat rumah belajar, kunjungi terus belajar ya, dan follow media sosial. Nah,
Setelah kalian memperhatikan video tadi, kalian sudah tahu apa itu globalisasi. Globalisasi itu adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Selanjutnya, apa arti globalisasi itu? Globalisasi itu berasal dari kata globe, yang artinya tiruan bumi. Globalisasi dapat diartikan mendunia, atau bisa juga diartikan globalisasi adalah suatu proses yang mendunia. Suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan-akan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari produk negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi, transportasi menjadi barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam negeri dan luar negeri yang kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di buku kalian yang judulnya Menlu Hillary Clinton Promosikan Angklung ke Luar Negeri. Nah, sekarang coba dibaca Nabila poster yang judulnya Menlu Hillary Clinton Promosikan Angklung ke Dunia. Silahkan Nabila, coba dibaca. Promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan Dunia Kerja ASEAN tepat tanggal 20 Juli 2011 malam di Hotel Nusantara Bali diselenggarakan acara semalam. Tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri, tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan dan daerah ditampilkan, seperti tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara angklung intelektual sangat dihadirin berbagai tangan ada penuh para menteri untuk ibu Nah, selanjutnya nanti kalian bisa kembali ke classroom kalian. Di situ sudah ada LKPD-nya, sudah ada kuis online-nya. Kalian kerjakan kuis online yang ada di Google Classroom berdasarkan bacaan yang dibacakan oleh teman kalian. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar tentang penyaluran energi listrik
sampai ke rumah kita. Mulai dari bahan bakar, pembangkit listrik, kemudian penarik tegangan, kemudian saluran transmisi, saluran distribusi, dan hingga akhirnya listrik bisa masuk ke rumah-rumah kita. Nah, sekarang selanjutnya kalian baca menyalurkan energi listrik ini. Adapun yang akan membaca adalah Dewi. Coba Dewi dibaca. Listrik. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumah ini? Listrik memiliki peran penting di era global ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa global kita terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang menyalurkan peran listrik sebagai di dalamnya. Listrik dapat dilakukan dengan Selanjutnya berdasarkan bacaan yang tadi dibacakan oleh kawan kalian tadi, sekarang kalian diskusikan bersama teman-temanmu untuk menjawabkan jawaban yang tepat. Ini pun sudah Pak Guru sematkan di Google Classroom kita. Jadi itu ada di LKPD kedua. Jadi nanti kalian kerjakan di Classroom, yaitu LKPD 2. Kalian foto hasilnya dan kirim di Classroom. Selanjutnya, globalisasi itu erat kaitannya dengan listrik. Untuk itu, kalian simak video tentang proses menghasilkan energi listrik berikut ini. Dan amati dengan cermat. Kemudian nanti di LKPD akan ada soal juga tentang bagaimana proses menghasilkan energi listrik. Sekarang kalian simak dulu videonya. Jadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan genggam, arus informasi kemudian begitu cepat ke berbagai negara di berbagai dunia. Listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi semua negara di era globalisasi saat ini. Pembangkit listrik tenaga mari kita perhatikan bagian-bagian di pembangkit listrik tenaga air. Bagian A pada gambar ini adalah sungai atau yang tangki pengaman tekanan. Tangki pengaman tekanan inilah yang menjaga tekanan air jika tiba-tiba naik saat pengatur ditutup. Yang kelima adalah pipa pesat. Pipa pesat ini berfungsi untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Yang keenam adalah katup pengatur turbin. Yang ketujuh adalah turbin yang berfungsi mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang kedelapan adalah generator yang berfungsi menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Bagian yang kesembilan adalah transformer yang berfungsi untuk mentransfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektrik. Bagian yang ke-10 adalah sal transmisi yang berfungsi sebagai penyalur energi listrik ke konsumen. Alur bagan pembangkit listrik tenaga air PLA yaitu air dari waduk atau sungai pada gambar pertama masuk melalui pintu kedua yang diatur atau pengaman 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan 4. Air di dalam pipa pesat 5 dan mengarahkan air ke turbin 7 melalui truk pengatur tekanan 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian turbin. Energi gerak tersebut kemudian menjadi energi listrik oleh generator 48. Energi listrik dari generator kemudian kapasitas tegangannya nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan
dialirkan ke konsumen oleh saluran transmisor 10. Komponen utama turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari kombin, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerah. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro, memanfaatkan sumber energi alternatif aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang mari kita amati gambar tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggerak. Selain pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan energi, ada 6 jenis lain. Perlu anak-anak ibu ketahui. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, kita pelajari pada pelajaran selanjutnya. Sekarang saatnya kuis. Tulis jawaban kamu ya. Pertanyaan: sebutkan 2 jenis komponen utama yang terdapat pada sebuah pembangkit listrik dan jelaskan masing-masing sini. Semoga tetap bersemangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Itu nanti kalian jawab juga melalui classroom. Nah, sekarang kita ke topik selanjutnya, yaitu keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia beragam. Kita sebagai warga negara wajib menjaga dan melestarikannya. Coba kalian sekarang baca cerita yang judulnya Sahabat Tak Terpisahkan. Coba yang membaca giliran yoga sekarang. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan bersama di acara makan bersama yang penuh cerita, karena semua hari ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah Dwi. Nah, selanjutnya kalian jawab berdasarkan bacaan tadi soal-soal yang ada ini pada LKPD yang sudah Pak Guru siapkan di Google Classroom kita. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat kita bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluan dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda-beda biasa kita sebut dengan keberagaman ekonomi. Nah, sekarang kalian amati di lingkunganmu. Ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Kemudian jawab
pertanyaan berikut ini. Kenapa ekonomi setiap orang beragam? Kemudian apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Itu pun nanti kalian jawab melalui LKPD yang ada di classroom kita. Selanjutnya, kalian perhatikan teks drama berikut. Adapun nanti satu orang yaitu Valdian tugasnya berperan sebagai Benny. Kemudian Nabila berperan sebagai Lani. Ya, jadi demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa globalisasi itu tidak dapat kita cegah dan tidak dapat kita hindari. Sikap kita terhadap globalisasi adalah kita harus bisa memilih dan menyeleksi globalisasi tersebut sesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang baik diambil, yang jelek ditinggalkan. Nah, sekarang siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita tadi? Ya, coba Nabila. Tidaknya Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? saya Pak. Ya, coba Valdian. Terus berusaha kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Ya, coba ada lagi. Coba Yoga, apa yang kamu rasakan atau kamu refleksikan coba? Berkait dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Nah, demikianlah pelajaran kita. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal di evaluasi yang sudah Pak Guru sebutkan di classroom. Nah, apakah kalian senang dengan pelajaran pada pagi hari ini? Ya, Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.